tindak lanjut dari rencana tindak lanjut PKG PJOK. Jadi saya akan memaparkan sedikit pembelajaran berbasis SEM ini, sport education model yang akan dilakukan di sekolah dasar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran SEM ini bisa digunakan di dalam nanti proyek P5. Jadi akan kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran nanti. Ketika di akhir pembelajaran untuk P5, jadi untuk PJOK bisa masuk pada mata pelajaran yang lain. Jadi ini adalah penjelasan singkat tentang SEM yang merupakan pendekatan inovatif dalam pembelajaran PJOK yang sangat populer untuk saat ini. Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang menarik bagi siswa. Contoh SEM ini sudah kami lakukan kemarin ketika pembelajaran tatap muka PKG PJOK, di mana pembelajarannya berbasis kompetisi. Jadi ada pembelajaran yang dilakukan di akhir pembelajaran nanti, yang modelnya hampir sama dengan meeting kelas. Jadi ada pembelajaran kompetisi, di situ melibatkan siswa dan guru. Ya, jadi guru menjadi peserta, baru siswa menjadi panitia. Jadi mau dibalik begitu. Ya, jadi semua menjadi ada pengalaman bahwa ada pembelajaran yang berbasis kepada siswa. Jadi nanti siswa yang menjadi panitia itu mereka merancang sebuah kompetisi atau turnamen secara sederhana. Jadi dia melakukan di sekolah, jadi pesertanya bisa dari Bapak Ibu guru di sekolah. Nanti kalau tidak cukup nanti ditambahkan dengan siswa. Tapi untuk pelaksananya semuanya siswa. Ya, jadi proyek P5 untuk PJOK itu seperti itu. Semua siswa yang mengerjakan. Bapak dari ibu guru tinggal mengikuti arahan dari siswa. Jadi di sini ada implementasi SEM di kelas rendah. Jadi dia ada kelas rendah dan juga ada kelas tinggi. Kalau kelas tinggi yang tadi yang sudah saya jelaskan itu sudah membentuk tim. Jadi mereka sudah bisa jadi panitianya dan Bapak Ibu guru sudah jadi pesertanya. Jadi sini ada konsep kalau untuk 1, 2, 3 akhirnya pada festival olahraga mini. Jadi di akhir pembelajaran itu mereka akan membuat festival secara sederhana yang dirayakan secara sederhana. Jadi bukan untuk mencari kemenangan, cuma untuk melatih mereka bagaimana bisa membuat pembelajaran secara sederhana. Konsepnya ini konsep dasar sport education model. Ya, kalau yang kelas 1, 2, 3 itu masih pengenalan di dalam pengenalan konsep STEM. Bisa juga orang kelas 1, 2, 3 itu ada di konsep sendiri. Orang juga bisa merancang bagaimana pembelajaran itu bisa secara sederhana. Jadi kalau di SEM itu ada 4 yang menjadi sasaran utama atau konsep dasarnya. Itu yang pertama ini musim olahraga. Yang kedua afiliasi tim, siswa menjadi anggota tim sepanjang musim. Jadi orang akan merancang bagaimana supaya ada rasa tanggung jawab ketika mereka nanti menjadi panitia ataupun menjadi peserta. Di sini juga ada peran beragam. Jadi selain sebagai pemain, siswa juga bisa menjadi pelatih, wasit. Hanya saya sebutkan tadi yang menjadi pelatih, wasit, pencatat skor, dan peran lainnya dalam olahraga. Jadi kalau pelatih dan lain sebagainya ini mereka sudah menjadi panitia. Dan yang terakhir orang juga bisa membuat kompetisi secara formal. Iya, ini mulai pertama. semangat. Replay. Simpan itu ya. Yang kesempatan kan biasa. Yang kesana Ini bukan mau topik kapal. tidak kalau sebab bunyi itu orang apa? Iya. Iya. Sudah. Mas. Tidak mampu mengerti barang itu ya. Kalau tidak tahu orang ada pun ya. Terus mobil ini sangat berharga sekali bagi orang. Berarti sekali. Mereka muti. Tidak. Ada kali. Alhamdulillah. Kan edit.
Tidak boleh pede itu. Skincare terhapus tadi itu. Dia main bola main-main, kenapa dia main-main? Kalau dia video langsung dia langsung itu saja. Barang sekali ini kan dia nonton. Biar rekam pakai ini itu aku melatih ID. Jadi orang di pusat sekolah kalinya. Bangun ini ha. Kalau di depan nyerah mana, Abrora mana, bukan Abrora. Jadi kalau lain main dulu, jadi besok kakak juga. Boleh. Supaya kita mau orang baku itu. Itu bikin komplain. LCD. Jadi saya bilang aku itu kan Mana pun saya bisa orang tahu. belum mana. Sana. Mana? Tidak. Bila begini dia kok. Mana? Kalau kita dari kota mana? Kayaknya enggak beres aja. Hah? Ada di sini di PKD. Dia dinas nama dinas. Iya. Dikirim. Tidak ada sekolah terus. Jadi kalau balik ke mereka, Dia yang kira Gimana rekam pada saya? Kalau nggak bisa tuh masuk jalan bisa. Kalau nggak bisa tuh jalan bisa. berusukan. Tidak ada yang mengusahakan. Stay. oh ya masuk. Masuk aja juga. Berapa menit? Peran guru dalam implementasi SEM. Jadi di sini ada 4 yang menjadi peran guru. Yang pertama menjadi fasilitator, yang kedua perancang kurikulum, yang ketiga sebagai pendukung, dan yang terakhir guru menjadi evaluator. Pada guru menilai tidak hanya keterampilan fisik, tetapi juga pengembangan sosial, pemahaman praktis, dan kemampuan kepemimpinan siswa. Peran guru dalam SEM lebih kompleks dan lebih menantang dibandingkan dengan pendekatan secara tradisional. Jadi guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kemandirian siswa sambil tetap memastikan keamanan dan kesesuaian dalam tujuan pembelajaran nanti. Jadi manfaat model sport edukasi
SEM model di sekolah dasar. Ini ada 4 manfaat. Yang pertama, peningkatan motivasi. Jadi saya meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam olahraga melalui pengalaman yang menyenangkan dan lebih bermakna, sehingga siswa lebih terlibat dalam pembelajaran nanti dan juga mereka bertanggung jawab. Sini ada pengembangan keterampilan sosial. Melalui kerja tim dan rotasi peran, siswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan yang penting untuk kehidupan mereka di luar sekolah nanti. Dan yang ketiga, pemahaman mendalam tentang olahraga. Jadi siswa lebih memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang olahraga, mana juga aturan-aturannya, strategi, etika, dan juga mendorong partisipasi dalam jangka yang panjang dalam aktivitas fisik. Yang terakhir, inklusi dan partisipasi merata. Jadi saya mendorong partisipasi semua siswa terlepas dari tingkat yang di bawah maupun tingkat kelas atas, keterampilan mereka melalui berbagai peran yang tersedia dalam tim olahraga. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, tantangan dan solusi dalam penerapan SEM di sekolah. Jadi ada tantangan dan juga solusinya. Yang pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya. Di mana dalam melakukan SEM yang paling sulit itu yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya ketika melakukan nanti pembelajaran berbasis SEM. Solusinya itu integrasi. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi dengan mata pelajaran lain dalam penggunaan peralatan yang multifungsi. Jadi bisa berkolaborasi beberapa mata pelajaran untuk mensukseskan model pembelajaran STEM ini. Yang berikut yaitu tantangannya perbedaan tingkat keterampilan siswa. Jadi penerapan solusinya, penerapan sistem peran yang beragam, modifikasi aturan untuk inklusi. Nah, di sini modifikasi aturan untuk inklusi. Jadi ada beberapa yang menjadi pembahasan kemarin itu tentang siswa-siswa yang berpotensi atau masuk ke dalam siswa inklusi. Jadi dapat kita bedakan bagaimana ketika memberikan SEM untuk siswa yang inklusi. Yang terakhir, kesulitan dalam penilaian. Jadi pengembangan rubrik penilaian komprehensif, penelitian guru, dan dalam penilaian berbasis kinerja. Jadi rubrik untuk SEM ini sedikit sulit dalam membuat penilaian. Jadi karena SEM ini pembelajaran berbasis kompetensi, jadi dalam pelaksanaannya pun rubriknya tergantung dengan situasi yang ada di sekolah masing-masing. Yang berikutnya, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan SEM di sekolah dasar. Ini ada 4 evaluasi yang sudah kami buat. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu melakukan survei untuk kepuasan siswa, orang tua, serta menganalisis data partisipasi dan pencapaian siswa dalam program SEM. Jadi SEM ini juga melibatkan orang tua. Jadi di dalam pelaksanaannya nanti, keterlibatan orang tua untuk menunjang pembelajaran SEM ini sangat diperlukan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan disediakan, yang kita juga harus bekerja sama dengan orang tua, juga wali-wali kelas. Jadi nanti akan ada beberapa proyek yang bisa dibuat secara bersama-sama. Berikutnya, analisis dan refleksi. Tim guru dan administrator mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan praktik terbaik yang dapat dibagikan. Jadi guru dan saya sebagai guru mata pelajaran PJOK bisa menjadi administrator dalam mengevaluasi efektivitas program yang kita lakukan nanti dalam pembelajaran SEM. Yang berikutnya, penyesuaian program. Jadi setelah selesai melakukan evaluasi, kita bisa melakukan penyesuaian program seperti struktur musim, pemilihan olahraga, atau metode penilaian untuk meningkatkan efektivitas SEM nanti. Yang terakhir, pengembangan profesional.
juga bisa menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan SEM dalam menerapkan SEM dan mengikuti pengembangan terbaru dalam pendidikan jasmani. Sport Education Model dan integrasi pembelajaran di sekolah dasar. Jadi metode SEM yang digunakan dalam pembelajaran PJOK itu bisa digunakan juga di dalam pembelajaran yang lain karena dia berintegrasi. Karena di sini kalau secara pengertiannya SEM itu merupakan peningkatan inovatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat diintegrasikan dengan berbagai macam pelajaran lain di sekolah dasar. Model ini tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik, juga meningkatkan pada aspek sosial, kognitif dan afektif siswa. Jadi juga di situ bisa kita menilai kalau di dalam pembelajaran SEM itu ada permainan tradisional, yaitu masuk ke dalam P5 kearifan lokal. Jadi bisa kita gunakan pembelajaran berbasis SEM untuk P5 nanti dalam kearifan lokal. Jadi untuk menunjang itu maka dapat kita menggabungkan elemen-elemen olahraga yang kompetitif ke dalam kurikulum pendidikan jasmani nanti untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. Integrasi SEMA, ini integrasi SEM dengan pembelajaran matematika. Kalau di dalam pembelajaran matematika itu jadi pengukuran dan geometri. Nah, jadi di situ juga ada bisa mengukur panjang lapangan, luas area permainan dan menganalisis sudut dan strategi. Jadi itu bisa berintegrasi dengan pembelajaran matematika. Di situ juga ada statistik dan analisis data dan juga berhubungan dengan pembelajaran matematika. Jadi pencatatan skor, waktu dan jumlah pelanggaran itu bisa kita integrasikan dengan pembelajaran numerik dalam matematika. Dan terakhir, pemecahan masalah. SEM menyediakan skenario nyata untuk pemecahan masalah matematis. Jadi pembelajaran SEM itu kalau dalam matematika dia pembelajaran secara teori, kalau dalam SEM dia bisa langsung praktek. Jadi kita bisa memecahkan masalah. Contohnya di dalam lapangan ada ukuran-ukuran lapangan yang bisa dimodifikasi. Contohnya lapangan bola voli tidak pas di sekolah di sini. Jadi dia bisa kita modifikasi ukurannya sesuai dengan lapangan yang ada di sekolah masing-masing. Jadi siswa dapat memecahkan masalah dengan secara langsung. Ini hubungan SEM dengan pembelajaran bahasa. Jadi untuk bahasa Indonesia ada beberapa yang menjadi hubungan atau integrasi. Yang pertama kosakata olahraga. SEM memperkaya kosakata siswa dalam istilah-istilah khusus dalam olahraga. Mereka belajar nama-nama peralatan, posisi pemain dan aturan permainan yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Yang berikutnya menulis kreatif dan yang ketiga presentasi lisan. Dalam berperan sebagai komentator atau pembawa acara dalam event olahraga SEM nanti siswa melatih kemampuan berbicaranya di depan umum. Jadi bisa diintegrasikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, penggunaan mereka dapat belajar menyampaikan informasi dengan jelas, menggunakan intonasi yang tepat dan mengembangkan kepercayaan diri dalam komunikasi lisan. Kalau ini dengan SEM dalam konteks pembelajaran IPA. Jadi kalau IPA, ini ada kita bisa integrasikan dengan yang pertama biomekanika, menganalisis tubuh melalui gaya ataupun gaya dalam konteks aktivitas fisik yang mereka lakukan. Berikutnya sistem tubuh manusia. Jadi mengenal sistem tubuh manusia itu sendiri dari kepala sampai lengkap. Yang berikutnya ini nutrisi dan kesehatan. Juga dapat mengintegrasikan dengan pembelajaran tentang nutrisi dan kesehatan siswa.
Jadi di sini juga mereka akan mempelajari bagaimana nutrisi ataupun kesehatan di dalam olahraga, yang berhubungan langsung dengan pembelajaran IPA. Yang terakhir fisika dasar. Dalam konteks konsep fisika dasar seperti gaya gerak dan energi juga dapat didemonstrasikan melalui aktivitas pembelajaran SEM. Jadi siswa dapat mengamati bentuk bola, mempengaruhi lintasannya atau bagaimana sudut lemparan, jarak yang ditempuh bola. Dengan ilmu sosial integrasi SEM dengan IPS, mata pelajaran IPS ya. Jadi di sini ada geografi olahraga, yang kedua sejarah olahraga, yang ketiga ekonomi olahraga, dan yang keempat kewarganegaraan dan etika. SEM menyediakan platform untuk mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan seperti sportivitas, kerjasama tim, dan respect terhadap aturan. Jadi siswa belajar tentang pentingnya fair play di dalam permainan, memecahkan konflik dan tanggung jawab sosial dalam konteks olahraga, pembelajaran SEM, dan pengembangan keterampilan teknologi. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran SEM itu kita dapat membuat berbagai macam hal. Yang pertama yaitu video analisis. Jadi siswa dapat menggunakan perangkat digital untuk merekam dan menganalisis gerakan dalam olahraga. Jadi mereka akan belajar tentang penggunaan kamera, editing video sederhana, dan analisis gerakan menggunakan software khusus untuk mengembangkan literasi digital mereka. Yang kedua, manajemen data, yaitu mereka dapat mengelola statistik dan pertandingan. Siswa belajar menggunakan spreadsheet dan database dalam mengembangkan keterampilan input data. Jadi pengolahan informasi dan penyajian data, grafik, dan tabel digital. Jadi siswa bisa membuat tabel digital secara sederhana. Yang berikutnya komunikasi digital. Jadi ini siswa dapat menggunakannya dan dapat diupload ke dalam media sosial. Jadi siswa belajar tentang komunikasi online. Biasanya yang sekarang digunakan yaitu vlog. Jadi membuat vlog secara sederhana. Jadi mereka dapat mengunggah hasil-hasil konten digitalnya ke dalam platform yang sekarang sedang berkembang. Bisa diupload di YouTube, Instagram, maupun Facebook. Yang terakhir, desain grafis. Nah, ini siswa dapat terlibat dalam pembuatan logo. Jadi mereka akan belajar membuat logo, tim, poster, maupun event, atau infografis terkait olahraga menggunakan software desain grafis sederhana. Jadi orang juga akan diajarkan bagaimana cara membuat logo-logo secara sederhana. SEM dan pendidikan seni. Yang berikutnya yang seni. Jadi SEM itu selalu berkaitan dengan pendidikan seni. Karena di situ ada seni visual yang bisa dilihat secara langsung, musik ataupun gerakan, drama peran, dan juga fotografi olahraga. Evaluasi dan refleksi dalam SEM terpadu. Jadi dalam pembelajaran sport education model ada beberapa aspek yang kami gunakan dalam melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu aspek keterampilan fisik, pemahaman konsep, kerjasama tim, kreativitas, dan penerapan teknologi. Jadi ada beberapa metode yang digunakan dan juga ada manfaat integrasi. Kalau metode pertama yaitu tes praktik dan observasi langsung. Kalau dalam pemahaman konsep biasa menggunakan kuis ataupun proyek terpadu. Kalau dalam kerjasama tim biasa digunakan penilaian teman sebaya atau tutor sebaya. Juga ada refleksi diri. Nah, di dalam kreativitas metode penilaian bisa menggunakan portofolio ataupun presentasi. Kalau dalam penerapan teknologi biasa menggunakan proyek digital ataupun analisis data. Kalau proyek digital itu biasa menggunakan PPT. Jadi penilaiannya bisa berbagai macam untuk kita integrasikan dalam teknologi. Kalau ada di sini ada manfaatnya, ada 5 manfaat. Dan terakhir itu peningkatan literasi teknologi.
Nah, jadi dalam evaluasi SEM yang integrasi dengan mata pelajaran lain memerlukan pendekatan yang komprehensif. Penilaian ini tidak hanya terfokus pada keterampilan fisik, tetapi juga dalam pemahaman konsep atau mau juga kemampuan kerjasama, kreativitas, dan penerapan teknologi. Jadi STEM ini hanya terfokus ke dalam 3 ini, yaitu yang pertama pemahaman konsep, kemampuan kreativitas, kerjasama, dan penerapan teknologi. Jadi pembelajaran STEM ini sudah pembelajaran yang bisa dibilang kekinian atau yang sudah modern. Jadi penerapan teknologi itu merupakan akhir di mana semua pembelajaran itu selalu diupload. Jadi pembuatan konten yang sekarang sudah sangat masif. Jadi semua siswa itu diharapkan bisa membuat salah satu produk yang berbasis konten. Metode evaluasi yang beragam seperti tes praktik, proyek terpadu, penilaian teman sebaya, dan portofolio digital digunakan untuk menangkap berbagai aspek pembelajaran siswa. Yang terakhir, refleksinya menjadi komponen penting dalam proses ini. Jadi siswa didorong untuk merenungkan pengalaman mereka, menghubungkan pembelajaran dan berbagai mata pelajaran, mengidentifikasi area untuk perbaikan, juga guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas integrasi dan merencanakan penyesuaian untuk meningkatkan pengalaman belajar, di mana pendekatan evaluasi dan refleksi yang holistik ini memastikan bahwasanya tidak hanya pengembangan keterampilan olahraga, tetapi juga mendukung pertumbuhan akademik dan personal siswa secara menyeluruh. Jadi STEM ini merupakan proyek baru yang sudah sangat luar biasa dan sangat menarik. Jadi ketika kita menggabungkan antara mata pelajaran itu, STEM ini merupakan salah satu solusinya. Jadi untuk mengembangkan keterampilan siswa, juga untuk mendukung pertumbuhan akademik dan personal siswa secara menyeluruh. Jadi sekian Bapak dan Ibu guru, pembelajaran atau pengenalan STEM sederhana dari saya. Jadi ini merupakan praktik baik yang nanti akan kita lakukan nanti rencana tindak lanjutnya di dalam proyek kelima nanti. Jadi bisa berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Jadi pembelajaran STEM akan ikut di dalamnya. Jadi metode-metode yang digunakan juga bisa kita gunakan nanti di dalam pembelajaran ataupun proyek kelima nanti. Sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.